Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman mahasiswanya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul lagi ya atau bersilaturahim di aplikasi Zoom ini ya pada mata kuliah aplikasi komputer. Baik teman-teman mahasiswa ya, seharusnya hari ini praktek banyak tapi banyak KKN. Kita belajar secara online ya. Seperti yang sudah disampaikan pada awal pertemuan bahwa pada pertemuan kedua materinya adalah aplikasi Office MS Word ya, itu kemudian nanti Excel dan PowerPoint. Nah, di sini di layar sudah ditampilkan ya pelatihan berkaitan dengan MS Word ya. Ya, MS Word ya, bagaimana nanti dia akan diajarkan bagaimana berkaitan dengan pengaturan page setup, kemudian font, paragraf ya, dan lain-lain ya. Oke, jadi nanti seperti ini ya. Nanti silakan Anda juga sambil membuka prakteknya ya di komputer. Ini nggak bisa ya pada megang handphone semua ya, nggak bisa sambil lihat dua ini ya. Kecuali memang ada dua handphone ya, bisa bisa sambil lihat prakteknya ya. Baik teman mahasiswa ya, saya stop share dulu. Oke, kemudian saya share lagi ya materi Word-nya ya. Materi Word-nya. Nah ini ya, ini kalimatnya sudah saya sedikit copy paste. Baik teman-teman mahasiswa, ini Microsoft Word ya, pengolahan kata ya, ini sudah tidak asing lagi ya. Kemudian kalau kita pertama kali melakukan action ya dengan membuka Word ya, tampilannya ada seperti ini ya. Seperti ini ya. Di sini ada lembaran putihnya, ini namanya dokumen ya. Kalau Excel namanya sheet, sedangkan worksheet sorry ya. Kemudian kalau di PowerPoint adanya slide ya, slide. Nah teman-teman mahasiswa, di sini kalau kita ingin melakukan pengetikan ilmiah ya, ilmiah itu maksudnya ada ketentuannya. Di sini kita bisa menentukan ya page setup ya. Anda bisa lihat di sini menu ya, ada namanya layout ya, layout diklik, kemudian di sini ada ikonnya ya, ada programnya, lalu kita klik juga page setupnya, nanti akan muncul kotak dialog ya, kotak dialog dari page setup. Nah, sini ada paper ya, paper sini sini ada margin, ada paper, ada layout ya. Nah, paper kalau di latihan itu kita menggunakan Google ya, atau F4. Biasanya kalau ilmiah bisa menggunakan 4 ya, seperti itu. Kemudian di sini ada video untuk latihan kita pakai legal, kemudian di sini ada margin. Nah, di margin ya atau batas, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menentukan batas atas ya, kiri ya, kanan ya, kanan kiri, putar-putar jari ya. Kemudian di sini ada bottom bawah ya. Nah biasanya kalau ilmiah kan ada 3 ya, left-nya 4 ya, 3, ini 3 ya. Tapi yang terlalu kaku artinya apa? Kadang-kadang kita ngeprintnya, ada yang ngeprint di laser jet ya, laser printer, tapi tintanya sepuk ya, laser jet namanya jenis printernya, itu bisa pas kalau seperti ini ya. Tapi kalau misalkan yang tinta ya, tinta kita bisa atur tuh topnya, misalkan kita naikkan ya, jadi kita mundurin saja ya. Kemudian kalau batunya kita bawahnya kita naikkan itu ya. Ini juga bisa diatur ya. Nah, seperti itu ya. Bisa diatur. Nah ini untuk mengatur margin ya. Kemudian layoutnya untuk header ya. Header misalnya di 1, kemudian puternya tadi jangan terlalu jauh sama ini sama
bottom-nya. Jadi sekitar 2,5. Kemudian sini ada wall dokumen, ada display word ya. Kalau wall dokumen diberlakukan untuk keseluruhan. Kemudian balik lagi ke sini ya. Di sini ada portrait, berarti penulisannya secara vertikal atau tegak, ada lagi landscape secara horizontal ya. Kalau diberlakukan keseluruhan berarti wall, tapi kalau diberlakukan pada halaman tertentu pilihannya adalah this point forward. Balik lagi ke portrait, lalu pilih oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Bagaimana teman-teman mahasiswa, ada pertanyaan? Ya. Dan kita kembangkan ya, bold ya. Harus kita ketik ya, ketik seperti biasa. Ya, jadi ada pengetikan, memperhatikan ya di mana jari-jarinya ya, seperti posisi di ASDF, HJKL ya, mungkin beberapa biasa. Ya, terus kita ketik ya. Ada kalimatnya creating effective marketing ya. Jadi di sini ada istilah-istilah blok ya. Kalau satu ini baris ya, kalau double sini dia 2 kali tek ya. Ini paragraf ya, tek paragraf. Kalau sekali apa tadi? Nah, baris ya. Yang ada apa namanya yang sudah siap dengan coretannya atau dengan pulpennya, silakan dicatat ya. Jadi ada istilah namanya double click di paragraf, tek ini blok satu paragraf ya. Ada juga Ctrl A ya, Ctrl A, Ctrl sama A, ini kok memblok semuanya ya, memblok semuanya. Ya, kalau klik sekali dia baris. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Berikutnya kita mengetik ya. Tadi sudah ditampilkan ya tampilan apa namanya latihannya ya. Jadi bagaimana kita merubah font di home ya. Sini ada jenis hurufnya ya. Misalkan kita menggunakan Times New Roman, kita tekan Times New Roman, terus fontnya, ya. Atau kita bisa membesar kecilkan dengan Ctrl Shift lebih dari, ya secara berbareng, kurang dari untuk mengecilkan, ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah di blok ini ada Ctrl E menengahkan ya, Ctrl L ke kiri, Ctrl R ke kanan, Ctrl E ke tengah. Saya ulang lagi ya. Ada Ctrl E center, Ctrl berbareng L left dan Ctrl berbareng R itu right ya. Kemudian juga pada kondisi blok seperti ini kita bisa memperbesar ya, membuat capital pada kalimat yang di blok ya dengan menekan Shift F3 ya. Gitu kan ya. Kecil, besar ya. Jadi kadang-kadang kita ngelamun tuh ya, asal ketik aja tapi hurufnya kecil semua ya. Atau besar semua ya, jadi bisa kita rubah semua. Sekarang besar semua ya, yang dikecilkan tinggal Shift sama F3 ya. Oke, lalu ada Ctrl I kiri ya, italic Ctrl I italic ya, ada lagi Ctrl B bold ya, Ctrl U underline. Nah, ya, itu beberapa hotkey yang bisa kita gunakan. Baik teman-teman mahasiswa, ya tadi kita sudah bicara tentang font ya, font, kemudian juga sudah bicara tentang ini formatnya ya, ada bold, italic ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga paragraf ya, paragraf. Di sini kita bisa dapat klik, nah lihat paragraf tadi di awal sudah kita lihat ya, bahwa permintaannya adalah kiri dan kanan rata, itu namanya justify. Kontrolnya adalah Ctrl J. Kontrol apa? Ctrl J, justify ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga jarak ya, jarak antar baris namanya line ya, line spacing ya, line spacing. Jadi ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau Ctrl 1 single ya, kemudian Ctrl 2 double, ada lagi Ctrl 5 1,5 line. Saya ulangi lagi. Ctrl 1 single jaraknya, line spacingnya. Ctrl 2 apa? Ctrl 2 double. Kemudian Ctrl 5 1,5. Nah, kemudian juga ada jarak before after. Jadi antara paragraf ini bisa diatur. Before after. Before after. Jadi kita Ctrl J lagi supaya rapi. Ya, bagaimana caranya? Lihat ini. Ini kan judul dengan yang lainnya harusnya ini ya,
apa namanya berdekatan ya. Bagaimana langkahnya? Ini kita bisa klik home, kemudian pilih paragraf, ya paragraf. Kemudian sini Anda lihat tuh before, nor, dan ininya ada nor juga. Kemudian sini pilih signal ya. Signal tuh bisa sini juga ya pilihannya ya, line spacing ya. Atau tadi dengan menekan apa? Kontrol sama satu ya. Sini juga ada 1,5 line ya. Kontrol sama 5 dan double kontrol sama 2 ya. Kita pilih lagi signal lalu pilih OK. Nanti hasilnya seperti ini ya. Dia merapat ya. Nah, seperti itu. Oke, baik teman mahasiswa ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, lalu kadang-kadang ada tulisan yang menjorok ya. Ini kita bisa menggunakan indentation ya. Indentation sini ada ikonnya. Ada 3 ya. Kalau ada 7 icon. Ya. Di sini ada 3 icon ya. Di sini ada first line ya. Di sini ada hanging. First line itu baris pertama maju ke depan ya. Di sini ada hanging itu baris keduanya yang maju ya. Terus di sini ada all ya, live indent keseluruhan. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Terlalu cepat atau ditanyakan Vera, Norma, Ica? Pak, Mbak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, jadi sekali lagi di sini ada indentation. Indentation-nya ada di sini first line ya. Di sini ada hanging ya, hanging. Ya, ada hanging ada ini left ya. Di sini ada right. Saya dulu ya. Di sini ada right. Nah, tadi saya tekan ya, harus pas dulu. Sorry, biar pas dulu. Ya. Nah, jadi supaya kiri maju, kanan maju, ini ada left sama right ya. Atau kalau ingin pasnya lagi di sini ya. Nah, sini. Nah, kadang-kadang kan kalau kalau manual dia nggak pas ya. Bisa masuk paragraf, misalkan jadi 2. Jadi 2, lebih oke. Nah, ini lebih pasti lagi ya. Jadi sekali lagi di mana? Di home. Kemudian pilih paragraf ya. Home, pilih paragraf. Ya, jadi lebih pas lagi. Oke, baik teman-teman mahasiswa ya. Tadi di sini misalkan ini 1,5 ya. Ini 1,5. Ini apa istilahnya signal ya. Nah, kadang-kadang dalam karya ilmiah juga ya. Di sini misalkan ada tulisan misalkan bab ya, bab 1 ya, lalu kontrol E, silahkan. Misalkan ada tulisan pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian ini kalau terlalu jauh sekali lagi ya, bagaimana paragraf ya, di sininya apa 0 tab 0, kemudian dipilih apa signal, oke. Kemudian di sini pilih apa, pilih hurufnya Times New Roman ya. Nah, Times New Roman kalau 12 pilih 12 ya. Oke, biasanya nah di sini pakai apa, pakai Ctrl L dulu ya, sampai ke kiri ya. Tadi sudah sampaikan ya, ada namanya A, misalkan A titik apa latar belakangnya. Di sini ada tabulasi ini. Ya lihat, mau saya bergerak ke sini. Nah ini namanya tabulasi ya. Ada tabulasi left tab, ada center, ya ada right ya. Klik beberapa akan berubah di pojok kirinya ya. Nah kiri ya, perhatikan. Nah, kalau saya klik lagi di angka rulernya di 1 ya, lalu tekan tombol tab ya, lalu supaya normal lagi Ctrl Z ya, tulis latar belakang ya, latar belakang terus bawah ke bawah, kemudian supaya maju ke depan apa ALTOP ya, AL1 leftnya lalu oke, nah, ya rapi ya, Ctrl A hurufnya misalkan tanjongan semua. Oke, seperti itu teman-teman mahasiswa ya. Jadi apa istilahnya dengan hotkey ya, kita bisa lebih cepat lagi dalam melakukan proses pengetikan dan pemformatan ya. Ini, nah biasanya ini untuk untuk pengetikan formil ya. Kemudian biasanya ada
ada title, ada subtitle ya. Jadi di bawahnya misalkan ada satu ya. Misalkan satu titik misalkan ya. Misalkan titik misalkan di sini ada permasalahan perusahaan ya misalkan. Ini sama tadi ya. Jadi untuk mengklik ini apa namanya paragraf ini bisa menekan Alt OP apa Alt O P. Nah seperti itu ya. Lalu L-nya 1, L-nya 1, F-nya 1, kemudian hanging-nya juga 1 ya. Lihat ya. Jadi secara otomatis dia akan rapi ya. Jadi nggak manual ya, manual didorong-dorong. Ada yang suka dorong-dorong ya. Tut pakai spasi itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kayak gini teman-teman ya. Lalu kontrol 5 ya. Nah, ini. Lalu kalau kanannya menormalkan lagi Alt OP, ALTR ya, ALTR atau sini kita bisa pakai mouse saja manual ya, lalu enter. Tuh lihat ya. Jadi penulisan ini akan cepat rapi ya. Lalu kalau mundur lagi biasa pakai backspace misalkan ya. Ini ada ya, terus kita pilih terus pilih 2 ya. Tulis lagi misalkan apa namanya tren saat ini dengan tren backspace misalkan berdasarkan bla 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 maaf ya ini hanya contoh saja, saya pakai asal saja. Ini dia ada objeknya. Nah ini back to mahasiswa. Nah seperti tadi ya, gimana masih ingat yang nyatet ya, ALT OP ya, ada kotak dialog ALTL 1, hangingnya ALTY 1, lalu enter, dia akan rapi lagi. Lalu sama seperti tadi ALT OP, ALTL ya 2, enter. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rapi ya, rapi dalam sekejap ya. Nah, ini cara pengetikkan di Word ya, ke belakang dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda misalkan lalu lagi backspace ya, lalu pilih B, habis B habis ke belakang biasanya rumus masalah. Itu sorry, identifikasi dulu. Identifikasi masalah. Ya, masalah. Sama ya, sini menggunakan ini margin, menggunakan apa? Tabulasi ya. Klik sini ya 1 ya. Lalu pilih tab. Enter ya. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Misalkan 1 ya, satu adanya pemahaman pelanggan yang akan ketidaktahuan produk. Contoh di pemasarannya 2, adanya bla 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 ya. Terus wawasan bla 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 bla. Itu. Kemudian balik lagi ya. ALT OP ya, dia muncul kotak dialog LTL 1 left-nya turn indentation ya, nah, seperti itu. Atau bisa juga LTOP ya. Nah, dia pakai first line ya, first line dia 1, dia akan rapi ya, seperti itu. Nah, kemudian juga sama nih ya, supaya rapi gimana? ALTOP ALTL 1 sama hangingnya juga 1 ya, sehingga diklik enter apa? Lihat live-nya 1, hangingnya 1, enter.
rapih ya. Nah, seperti itu teman-teman mahasiswa ya. Jadi enak nanti pada saat pada saat membuat skripsi ya, tulisannya sudah rapi ya. Enak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya. Oke. Lalu kalau dia mendorong pindah halaman, kontrolnya kontrol enter ya. Jadi kalau kontrol enter itu kalau di sini banyak kalimat nggak akan menggeser yang bawah ya. Begitu. Jadi pindah halaman, kontrol enter. Baik, teman-teman mahasiswa, ada yang tanyakan nggak? Silakan. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Pak, Siapa ini dan siapa? Kevin Pak. Ya siap, Kevin, mana? Itu kalau kita bikin kayak proposal gitu Pak, berarti ngerapihinnya satu-satu atau bisa nanti sekaligus pas udah beres gitu Pak? Biar lebih bagus biar lebih efektif. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan tergantung ya, mau langsung di setting nggak apa-apa atau mau pilihan aja ya. Tapi biasanya kalau saya ngerapihin misalkan yang sudah ada ya seperti itu, tinggal blok LTOP langsung. Tapi kalau mau langsung dirapihin nggak apa-apa. Tadi bisa manfaatkan hotkey. Tadi hotkey itu maksudnya kayak tadi apa? Ada Ctrl B, Ctrl I ya, Ctrl U ya, kemudian Ctrl L, Ctrl R ya, nah Ctrl E. Nah itu semua untuk mempercepat. Nanti di UTS-nya itu Anda akan mengerjakan hampir 5 lembar ya, mengetik dalam waktu 1,5 jam. Anda harus cepat. Anda kalau masih nyari-nyari menu ya, itu nggak efektif. Ini menu ya, ini ya. Nah, kayak gini misalkan paragraf kan bisa klik ya. Nah, kan pilih single, double. Tapi kalau kita hotkey, langsung aja Ctrl 2, Ctrl 1, lebih cepat ya. Ya, kayak gitu. Untuk kayak gini misalkan ya, Anda kesini dulu, ya, klik ya. Tapi kalau Anda udah lagi ngetik Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R, nah itu kan bisa lebih cepat. Itu namanya hotkey. Ya. Jadi ya waktu itu harus efektif mungkin. Ada lagi Kevin? Ya relatif ya, bisa disesuaikan ya. Bisa di awal setting ya, di akhir. Tapi kalau mau cepet-cepet ya ketik dulu aja semuanya. Kevin, halo monitor. Ya Pak. Ada lagi yang lain silakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya masuk ke materi membuat daftar isi ya. Sudah? Nggak ada? Oke, boleh catat juga ya untuk lembaran baru ya, membuat lembaran baru di Word kan Ctrl sama N ya, Ctrl New ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa kita lanjutkan lagi ya. Saya Ctrl Enter ya. Nah, di sini saya hapus lagi biar normal lagi ya, ini 0 ya, itu. Oke, LTOT-nya saya hapus lagi. Nah, kita di antara perhatikan misalkan ada membuat lembar ya, lembar apa? Persetujuan. Pengesahan ya. Ctrl E atau ya tadi ya. Ctrl E supaya lebih cepat ya. Kemudian Ctrl L, kita lagi misalnya tulis nama mahasiswa ya. Kemudian di sini tabulasinya tadi tuh ya, yang apa? Margin kiri ya, klik di sini di 4 dan 5, klik tulis tag tuh Muhammad Kevin tuh itu. Lalu misalkan NIM-nya ya, NIM-nya 007 ya, James Bond. Kemudian judul skripsi ya, skripsi. Jadi langsung di forward gak apa-apa Kevin ya, gak apa-apa langsung. Misalkan pengaruh ya, pengaruh Mobile Legend ya, Legend terhadap kebiasaan belajar dalam perkuliahan. Nah, lihat seperti ini ya. Nah, harusnya kan ini di bawah sini ya, di bawah pengaruh ya, bisa di blok ya. Gimana caranya? Ini lihat ya, ini 5 ya. ALT O P ya. Nah, ini hangingnya tadi di awal ya, ada
Ada first line, ada hangingnya ya. Coba 4 oh masih kurang maju, berarti ALTOP, kemudian ganti ini jadi 5. Lihat ya, jadi dia sudah sama ya. Bold judulnya perkuliahan ya. Universitas Nusa. Oke ya. Atau mau bisa semua ya di blok ya, shift lalu tekan shift ya. Nah ini seperti itu ya. Jadi hotkey itu digunakan untuk membantu ya percepatan ya, percepatan mengetik yang gitu. Oke ya. Nanti berikutnya sama saja ya, misalkan di bawahnya skripsi ini diajukan ya, sebagai syarat ya, syarat untuk menyelesaikan program studi manajemen ya, manajemen di universitas ya, Universitas Nusa dan Bangsa ya. Ctrl E tulis ya. Kalau kita menggunakan apa? Menggunakan waktu lebih cepat. Kemudian biasanya kalau kita sudah melakukan format di atas, ini suka ada bekas-bekas nih ya, ada tabulasi-tabulasi yang sudah dipakai sebelumnya ya. Ini kita bisa tarik ya, sehingga di sini kosong lagi ya. Nah, biasanya ketengahkan misalkan ya, ada misalkan mengetahui, kemudian kiri lagi. Nah, sini kita bisa menggunakan tabulasi center nih. Kalau kita klik, coba di center ya. Kalau center kita klik di 4, klik di berapa lagi? Di 11, tekan tombol tab ya. Misalkan pembimbing utama. Oh ya. Kemudian kita tab lagi, ada pembimbing apa istilahnya utama, satu lagi pembantu adalah ya, tab ya, tulis misalkan ada dokter C ya. Nah ini contoh aja ya. Saya misalkan Eri Susanto ya, itu pembimbingannya misalkan siapa, ada lagi ya Aditya ya, SE titik MBR. Oke, kita blok ya, bold. Oke, jadi cepat seperti itu ya. Ada yang masih mendorong-dorong, itu ya. Ini cepat ya. Biasanya kalau kita setting ya sini ada otomatis ya, langsung ada dekan ya, dekan fakultas ekonomi ya. Kemudian ada kaprodi ya, kaprodi misalkan manajemen, ya, bisa juga hati-hati ya. Kan SE titik koma ya, ME. Kemudian ada lagi siapa? Anissa ya, Anissa. Ini nggak salah ya. Dan SE. Nah, ini cepet ya. Jadi nggak usah apa istilahnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kevin mungkin ada yang tanyakan. Kevin, yang lain silakan. Bagus juga. Atau nanti dalam buatan laporan KKN. Ya, ada yang tanyakan nggak? Kevin? Ada yang lanjut? Pak. Siapa lagi? Eva, namanya Vera. Rumah. Iya. Lu kembalikan lagi ya. Kemudian hapus lagi ya tabulasi. Nah, kemudian biasanya kesulitan lagi ya dalam membuat daftar isi biasanya. Tulis misalkan ya,
mau buat apa? Daftar isi ya, isi Ctrl E ya. Biasanya daftar isi ada apa aja di dalamnya ya. Ctrl L, tuh langsung di format kayak gini enak ya. Ini kan tebal, formatkan Ctrl B lagi ya. Kemudian misalkan di sini ada apa? Ada cover ya. Nah, terus dia ada apa? Ada sorry, jangan langsung cover deh. Ya, langsung di sini misalkan ada kata pengantar ya. Kata pengantar aja langsung kata pengantar ya. Nah, kita coba akan melakukan setting data isi ya. Seperti biasa ya kalau data isi kita menggunakan tabulasi. Dan pojok kiri sini ya. Kita kembalikan lagi ke kondisi left ya. Nah, seperti ini. Kemudian sini ada ruler ya. Klik di 13, apa sih ya. Jadi klik di 14 ya. Lalu double klik, tek ya. Nanti akan muncul kotak dialog ya. Untuk memberikan penomoran atau titik-titik ya. Klik di 13-nya, kemudian leadernya kita pilih yang nomor 2. Lalu pilih set, lalu pilih OK. 14 sudah ya. Kalau 14 dia normal saja ya, non. Ya, karena tidak ada garisnya. Titik-titiknya. Lalu pilih OK, tekan tombol tab, dia ada titik-titiknya. Ya. Terus misalkan kita terus lagi ya, daftar isi, langsung tekan tab lagi itu. Dia cepat ya. Cepat. Kemudian kalau jangka supaya nggak jauh, gimana? LTOP ini diatur ya. Before-nya 0, nya 0, ya, gitu. Nah, kemudian kita tulis lagi BAB ya, siapa yang suka BAB 1 ya, lalu pilih ini lagi. Jadi ada lagi masih di left ya. Klik di sini jangan di terus tengah misalkan. Lalu tekan tombol tab, tulis pendahuluan ya, lalu tab lagi, tekan 1 ya, tab lagi ya, misalkan di sini ada A ya, ada apa tadi, lalu tekan lagi tadi Ctrl Z dulu ya, ini ditekan sini lagi, tab lagi sini ya, lalu tab lagi, tulis misalkan latar ya, belakang, tab lagi, satu lagi, tab lagi B ya, tab lagi identifikasi ya, masalah tuh ya, misalkannya 5, tab lagi C ya, misalkan tab lagi rumusan ya, masalah. Oke, tab lagi sini 6, saya besar dulu biar kelihatan ya, pakai font ini tuh, terus tab lagi ganti tujuan penelitian tuh, tab lagi lalu apa E-nya apa, ruang lingkup penelitian, kemudian F-nya apa, rencana lokasi penelitian, tab ya, lalu tulis BAB ya, 2 tab ya, terus apa kedua tuh tinjauan pustaka, tab lagi ya. Gimana teman-teman mahasiswa, silakan. Pernah buat daftar isi nggak? Siapa yang sudah buat daftar isi? Silakan. Cepat nggak ini tadi ngerjainnya? Halo? Hah? Kalau bikin daftar isi tuh daftar isi yang otomatis, Pak. Ya, nggak apa-apa kayak gitu otomatis. Bisa ya? Itu nggak masalah ya, Pak? Ya? Itu nggak masalah juga kan, Pak ya? Masalah. Ya, ini tabulasi ya. Ini menggunakan tabulasi ya. Oke, bisa ya. Nanti ini videonya di-share juga kok. Nanti silakan teman-teman mahasiswa coba juga ya. Ya. Silakan coba lagi di rumah ya sampai prakteknya. Jadi untuk teorinya ini hanya 1 jam ya, nanti 30 menit berikutnya praktek ya. Tapi karena online ya hanya 1 jam saja.
ya pembelajarannya. Kemudian nanti silakan Anda coba ya. Nanti coba di rumah. Ya latihannya udah saya sharing kan ya. Udah saya sharing ya. Boleh formatnya diketik lagi ya. Silakan itu dicoba lagi. Nanti silakan lalu file ya. File ada macam-macam ya. Ada save ya, ada CMS ya. Nah ini CMS ya, CMS ya. CMS. Nah ini taruhnya di mana ya. Terus misalkan di sini di download ya atau di dokumen ya. Oke, di dokumen ya. Dokumen misalkan latihan 1 ya, by misalkan Nurma ya. Nurma pakai lah enggak? Pakai aja ya. Malah misalkan ekstensi ya. Nah, teman-teman mahasiswa untuk yang versi 2019 ini sudah bisa ini ya, berubah menjadi PDF ya. Jadi enaknya. Gitu ya. Kemudian sini ada apa namanya, ada folder ya. Kita kemarin sudah belajar juga berkaitan dengan organisasi berkas ya. Silakan ditaruh sesuai kebutuhannya atau yang mudah dicari. Kalau kita klik kanan ini ada istilahnya ada new folder ya. Folder bisa aja misalkan tugas-tugas ya, klik ya. Satu enggak. Ada folder misalkan latihan komputer ya, komputer atau aplikom aja yang latihan aplikom ya. Double klik ya, cek. Oke, lalu simpannya. Latihan 1 ya, nanti atau latihan 2 terus latihan 2 dan seterusnya. Oke, makanya sudah tersimpan ya. Oke, daftar isi, kemudian ada lagi ya, ada insert ya, ada penomoran ya, ada page number ya, kalau di bawah pilih bottom ya, kemudian di sini pilih kanan ya, seperti itu ya. Kalau mau ditambah misalkan latihan 1 normal ya, lalu tab lagi itu ya, mau masih variasi lain enter ya, misalkan aplikom ada sini ada terus sini kalau mau pakai tulisan halamannya boleh tab dulu, sorry, halaman. Aku di atasnya ya, di atasnya boleh ya, ketik ya. Bangsa. Oke, baik teman-teman mahasiswa ya, udah cukup, ada pertanyaan lagi? Ya, enggak, kalau durasinya terlalu panjang nanti videonya juga makin berat ya di sharingnya ya. Tapi untuk hari ini ya 2 materi dulu aja ya. Jadi setup ya, tabulasi seperti itu. Ya, oke, baik, saya tutup stop share ya, jangan lupa. Kemudian silakan tampilkan videonya ya, kita mau absen dulu ya, silakan. Oke, ya, mohon dipercepat ya, silakan. Biar durasinya tidak terlalu lama ya. Saya stop dulu ya.